Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Pastinya luar biasa ya. Kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita bisa berbakti, kita berkumpul dan kita memuji menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pagi hari yang indah ini. Tuhan telah tetapkan kami, Tuhan telah pilih kami menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Bapa, saat pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami memuji, kami menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Kami naikkan pujian hanya bagimu, kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Kami akan diberi sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah namamu Tuhan. Mari naikkan pujian dengan hati yang cepat syukur. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati ku persembahkan. Haleluya Yesus, sadar
Sebagaimana kita hidup saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang menghampiri tangan Tuhan dengan segenap hati kita saat ini. Mari angkat suara sembah Dia saat pagi hari ini. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Bapak. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan. Haleluya, hanya Dia yang bisa kita, hanya Dia yang tempat perlindungan kita, gunung batu kita. Amin. Orang pengharapan, tempat berlindung.
Karena di dalam Tuhan terletak segala kekuatan, terletak segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Meskipun kita harus melewati badai, meskipun kita harus melewati gelombang, tetapi penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya sudah merasakan hal itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kita tetap dekat dengan Tuhan, berada di bawah kaki Tuhan, berseru, berdoa, karena hanya di dalam Dia ketenangan itu ada. Siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkenan kepada Tuhan. Karena sudah tidak lama lagi waktu itu akan tiba. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu saya undang kembali untuk kami berdiri. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tidak pernah dilepaskan kita, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh bekerja
di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat ya ke-4. Roma pasal yang ke-7 ayat ke-4. Sebab itu, saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Tema berbuah. Iman kekristenan dirancang bukan hanya direnungkan dan dipikirkan, tetapi sejak awal Tuhan rancang kekristenan itu supaya Anda bergerak. Amin. Mendorong Anda untuk bertindak. Karena itu, kalau kita menjadi Kristen, jadilah Kristen yang upaya dan bergerak. Sudah mati bagi hukum kita, maka Anda sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tujuannya ada tujuan dan ada tingkatannya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Sebenarnya kita kotor, kita berdosa, tetapi oleh kasih karunia kita ditebus dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Amin. Karena kita sudah mengalami penebusan, maka kita harus bertumbuh, berbuah bagi Allah. Yes. Jadi kita dipanggil bukan untuk bertumbuh, karena sasaran akhir Tuhan Yesus Kristus bukan bertumbuh, melainkan kita harus berbuah. Yes. Kalau kita beribadah, ikut konsel, cerita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bukan untuk bertumbuh. Jangan bangga dengan pertumbuhan saudara, sebab sasaran akhir saudara Yesus Kristus adalah berbuah.
Apakah bertumbuh itu salah? Tidak. Bertumbuh itu berkaitan dengan diri sendiri. Berbuah itu berkaitan dengan orang banyak. Ya. Jika kita mempunyai pohon mangga yang seperti yang bertumbuh lebat, belum bisa, karena kita membanggakan dan pohon yang bertumbuh lebat tetapi tidak berbuah pasti akan ditebang. Tetapi jika pohon itu berbuah, bisa dinikmati banyak orang. Coba perhatikan orang Kristen yang kecanduan bertumbuh, tidak memenuhi apa yang Tuhan harapkan, tetapi bukannya bertumbuh itu salah, karena tidak mungkin Anda berbuah kalau Anda tidak bertumbuh dahulu. Tetapi yang menjadi masalah pada saat ini terjadi sekarang, banyak orang Kristen yang hanya puas dengan pertumbuhan saja, kagum pada pertumbuhan saja. Coba dilihat 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Amin. Alkitab mengatakan Apolos menanam, Paulus menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, jangan bangga dengan pertumbuhanmu, karena yang membuat Anda bertumbuh itu Tuhan. Tetapi yang membuat Anda berbuah itu ada syaratnya, dan Anda harus berbuah dalam seluruh aspek kehidupan Anda. Bagaimana supaya kehidupan kita bisa berbuah? Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat yang 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Perhatikan akar Anda. Karena itu akar Anda harus digali dalam-dalam. Pondasi Anda yang menentukan
kuat atau tidaknya Anda harus menjalani kehidupan Anda. Akar itu adalah spiritualisme. Aktivitas hari-harimu, pagimu menentukan harimu. Itulah akar yang nampak itu ditopang dengan yang tidak nampak. Tetapi biasanya banyak orang Kristen yang memperhatikan yang nampak. Kena goncangan sedikit, langsung yang lain tumbang. Contoh mudah emosi, mudah marah. Areal ini, areal akar yang kalau tidak kuat, di situ akan pukul Anda. Karena itu cintailah Tuhan selama hidup. Dua, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Belajar tinggal di dalam Tuhan, menyatukan dengan Tuhan, dibangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan senang kalau melihat Anda berbuah lebih banyak lagi. Karena itu kita harus rela dibersihkan, diproses, supaya hidup kita bisa berbuah lebat. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. 3, kita buka dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Matikan daging Anda,
matikan kedagingan Anda. Anda mau berbuah, kita harus matikan itu kedagingan kita. Kita harus matikan egois kita, matikan ambisi kita, matikan kepentingan diri kita sendiri. Sebab Yesus Kristus sudah mati untuk mengikuti kehendak Bapa. Sering kita mendengar atau berkata, aku sudah mengasihi Tuhan, tetapi kita belum mematikan kedagingan kita. Maka kita bisa susah hidup bagi Kristus. Mau hidup bagi Kristus berarti kita harus mematikan kedagingan kita agar kita hidup bisa berbuah dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita harus matikan kedagingan kita dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Yeremia yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Jemaat Tuhan diberkati hari ini. Amin. Dengan sederhana, dengan segala keberkatan. Bapak Ibu terkasih, jangan lupa hari ini kita diberikan firman supaya kita berbuah. Amin. Amin. Dengan apa yang ada, dengan apa yang kita miliki, dengan apa adanya. Bapak Yeremia dengan kondisinya yang sedemikian, dia mau berbuah untuk kita. Amin. Ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apakah kita yang muda, apakah kita yang sehat, mau seperti itu saja, stagnan? Tadi dikatakan kita perlu bertumbuh. Ya, tidak salah. Yang dimaksud bertumbuh di sini jangan kita bermegah, jangan kita stagnan di situ. Tapi berbuahlah, berbuahlah, berbuahlah. Amin. Seperti pohon kalau sudah ditunggu beberapa tahun. Hari ini pohon mangga kami memang berbuah banyak, iya. Tapi seandainya tidak, pasti ada rasa tidak nyaman, iya. Apa yang kita mau berbuat, seandainya Tuhan melihat kita sudah diberitahu ini, sudah diberitahu itu dengan cara Tuhan kepada kita masing-masing pribadi. Tapi kalau kita tetap bersikeras seperti orang Israel yang tegar tengkuk, satu saat mungkin kita bisa ditebang. Selagi ada kesempatan, selagi kita masih bisa. Hari ini sebentar kita juga akan berbagi jasa. Saya memakai hitam sebagai tanda berkabung. Kita akan beri kekuatan kepada jujur.
Siapa yang menyangka dengan papanya cucu yang usia masih muda, lebih muda dari saya, tapi sudah berangkat. Bersyukurlah kalau kita hari ini sebagaimana kita ada. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih untuk jadi pelayan Tuhan, untuk melayani Dia. Apapun yang kau bisa berbuat, whatever you do it for God. Selama masih ada kesempatan, dengan waktumu, dengan hartamu, dengan tubuh. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia lebih dulu melayani kita. Tadi dikatakan hambanya, jangan tinggal dalam kedagingan, bertumbuh dan berbuah, tidak stagnan di bertumbuh saja. Sebagai contoh, ini kalau ini di sini mungkin sebagai contoh Stefani, kalau mungkin kecil terus mungkin Bu ya akan bingung. Tapi kalau dia bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah, pasti menimbulkan kebanggaan bagi orang tua. Setiap kita di sini, pemuda-pemudi, bahkan yang usia dewasa pun, Tuhan pakai saudara dengan setiap keberadaan kita sebagai terang dan garam. Rasul Paulus mengingatkan kita. Tadi dikatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jangan mudah tersinggung. Kalau Anda mudah tersinggung berarti masih tinggal dalam kedagingan. Kalau Anda mudah marah berarti Anda masih dalam kedagingan. Apalagi kalau kita marah dengan Tuhan. Jangan sampai. Selagi ada kesempatan berbuah bagi Tuhan. Sebentar lagi Natal. Apa yang kita bisa berbuat untuk Tuhan? Untuk hari jadinya Yesus, Allah yang pencipta langit dan bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita sudah menikmati kehidupan kita sekarang, mungkin kita merasa kurang puas, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Saya udah mau main musik ke depan. Dan upaya kita untuk menyenangkan Dia, untuk menjadi berkat bagi sesama. Hambanya dengan segala keberadaannya kita menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita mau berbuah bagi Tuhan, tidak stagnan di tempat. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan lakukan. Karunia apa yang ada pada kita, talenta apa yang ada padamu, pergunakan untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Pujikan, Hidup ini adalah apapun kesempatan keberadaan kita, kalau kau masih studilah, untuk belajarlah melayani dengan Tuhan. segenap kekuatanmu, Jangan sia-siakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui studi, apa yang kau bisa lakukan di sekolah, di kampus, biarlah menjadi barat dan terang. Kalau kau karyawan, beri yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kau berusaha, biarlah kau takut akan Tuhan dan meninggikan Tuhan dengan berbuat. Apapun bisa kau lakukan, apapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Sudah jadi berkat. Biarlah kita bertumbuh dan berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita masih punya nafas, selagi jantung kita masih berdetak, selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, biarlah kita mau berbuat begitu. Bila saatnya nanti ku tak Pada saat kita tidak berdaya, kita tidak bisa melakukan apapun. sudah jadi berkat. Saya sudah mungkin berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan selagi aku masih Tuhan, inilah hidupku, inilah aku Tuhan, pakai aku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya Pada saat kita kembali pada Bapa, biarlah kita sudah berbuat sesuatu, berbuat-buat bagi Tuhan. Pujian di sini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Jangan jadi doa kita, kepada Allah kita yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Bapa untuk sapaan-Mu pagi ini. Memberikan firman-Mu untuk kami boleh bukan hanya bertumbuh untuk diri kami sendiri, untuk meninggikan kami, untuk mengenakkan daging kami, tapi untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Menjelang Natal, kami diingatkan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba pendeta Yeremia Tuhan, dengan segala keberadaan Engkau makin memulihkan sehingga sempurna hanya, sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Pakai Ibu Yeremia Tuhan,
keluarga Tuhan, anak-anak yang melayani Engkau. Biar keluarga ini dipakai oleh Tuhan menjadi karang dan terang di sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu mengalir dan tercurah untuk keluarga ini. Dan kami yang mendengar firman Tuhan juga Engkau berkati. Karena kami sudah menerima karunia, kami sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kalau kami ada sebagai kami ada, itu artinya Engkau mau memakai kami dimanapun kami berada untuk menjadi suratan yang terbuka, untuk menjadi alat untuk kami berbuah bagi sekeliling kami Tuhan, sehingga setiap orang mengenal bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, Kau ditinggikan, Kau layak terima penghormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita bagi berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus, Bapa, terima kasih. Engkaulah kebenaran bagi kami, Engkau center of my life, Engkau pusat kehidupan kami. Biarlah dalam setiap langkah hidup kami terus dan terus menempatkan Yesus sebagai pusat. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kau sudah memimpin dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebelum kami mengakhiri ibadah itu Tuhan, kami teringat untuk Nesia Tuhan, yang menjamah. Kau mengasihi anak ini, masih muda Tuhan, mau memakai hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau hari dia tidak ada badan, Tuhan kami mohon, kami berseru bersama-sama sehati dalam nama Yesus. Tuhan menjamah Nesia, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu Nesia disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga dia boleh kembali sehat, kembali dipulihkan, kembali untuk melayani Engkau pada hari-hari yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar juga kami akan ke adijasa Tuhan, kami mohon kekuatan, perlindungan, penyertaan, perkenanan-Mu Tuhan,
sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus, Kau terus berbicara kepada Jojo dan keluarga, karena Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami pimpin acara tutup peti sebentar, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah jemaat-Mu juga akan yang pulang, baik yang jauh, yang dekat, Tuhan lindungi sertai malaikat Tuhan beserta dengan kami, Immanuel Tuhan. Sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga. Kami bertiba-tiba, kami menikmati hari-hari ini bersama-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah untuk setiap pribadi, setiap rumah tangga. Tuhan mencurahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Berkat dari segala penjuru Kau curahkan, baik yang bekerja, yang sekolah, yang berusaha. Engkau yang memberkati dengan berlipat kali ganda, dengan segala yang Kau mau dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat, sehingga kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Kau Tuhan. Jeripah yang mereka tidak sia-sia, ada berkat tercurah untuk. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kira berkat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita semua sampai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, berucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bersyukur pada